Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irmani Rahman, saya dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mempresentasikan tentang membran sel. Bahan yang saya gunakan adalah plastisin, styrofoam, kertas, lem UHU, dan double tip. Estimasi waktu yang saya gunakan itu sekitar 2 hari. Lalu estimasi harga yang saya keluarkan sebesar 28.000, di mana plastisinnya itu 6.000, styrofoamnya 7.000, dan MUU-nya 15.000. Pengertian membran sel. Membran sel adalah lapisan yang berfungsi sebagai dinding pembatas antar dua daerah yang diisi oleh cairan. Nah, cairannya itu adalah cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Membran sel ini terdiri dari senyawa lipida, dari protein, dan karbohidrat. Selain sebagai pembatas, membran sel juga untuk melindungi inti sel dan sitoplasma. Dia juga yang membungkus organ-organ yang ada dalam sel, lalu dia sebagai alat transportasi, yaitu masuk atau keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan zat yang tidak dibutuhkan. Fungsi dari membran sel yang pertama itu untuk melindungi bagian bawah, lalu untuk sebagai pembatas antara isi selnya sama bagian luarnya, lalu untuk agar sel kokoh agar tidak pecah, lalu untuk reseptor rangsangan luar. Yang kelima ini untuk pertukaran zat, tempat berlangsungnya pertukaran zat. Nah, pertukaran zat ini ada 5. Yang pertama difusi, ada osmosis, ada transport zat, ada endositosis, ada eksositosis. Nah, difusi itu apa? Difusi adalah pertukaran zat dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Osmosis adalah kebalikan dari difusi, yaitu pertukaran zat dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Lalu transport zat itu adalah pengangkatan zat yang berupa glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel dan itu membutuhkan energi ATP. Terus ada endositosis, yaitu masuknya zat yang diakibatkan oleh adanya lekukan dalam sel sehingga dia terjebak di dalam situ. Lalu ada eksositosis, kebalikan dari endositosis, yaitu keluarnya zat yang diselubungi oleh membran plasma. Terus lanjut ke fungsinya yang keenam, itu tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Yang ketujuh itu protein membran. Nah, protein membran ini punya fungsi lagi, yaitu untuk melekatkan membran itu dengan sitoskeleton rangka sel. Terus dia juga untuk membentuk hubungan antara dua sel yang bertetanggaan. Dia juga berperan sebagai enzim. Nah, habis itu ciri-cirinya dari membran plasma itu yang pertama, dia tuh punya 2 fosfolipid, terus dia tuh punya banyak protein, dia juga tempat keluar masuknya zat, terus dia juga struktur dasarnya itu fosfolipid ganda. Nah, buat strukturnya sini. Ini ada fosfolipid. Fosfolipid ini terdiri dari fosfo dan lipid. Nah, fosfolipid ini struktur utama penyusun membran selnya. Nah, terus ada protein. Nah, protein ini dibagi menjadi 2, yaitu protein integral dan protein periferal. Protein integral adalah protein yang permanen. Kalau misalkan periferal itu protein yang bisa diubah, bisa lepas gitu. Nah, terus abis itu ada rantai karbohidrat yang dibagi menjadi 2, yaitu glukoprotein dan glukolipid. Glukolipid ini yang menempel di lipidnya, kalau glukoprotein menempel di proteinnya.
Lalu ada kolesterol, dia tuh di antara fosfolipid, itu untuk fleksibilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.